Baik, Jen pemirsa, potensi pertumbuhan PT Global Sukses Solusi Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Global Sukses Solusi bersama Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk, Sony Rahmadi Purnomo. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar? Baik, semangat pagi Mbak. Ya, ini kalau berbicara soal run system, dari namanya, kalau kita lihat track record dari 2014 keluar dari inkubator bersama Telkom, lalu sekarang nampaknya terus mendulang pendapatan yang ini meningkat berkali lipat cukup signifikan begitu ya. Ini run system terus berlari sesuai dengan namanya. Kita ingin tahu kinerja perusahaan untuk tahun ini, pandemi begitu berdampak atau justru mendulang keuntungan justru dari pandemi ini karena IT ya? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau sebenarnya mulai tahun lalu sih, indikasinya sudah mulai terasa. Semenjak pandemi, tingkat urgensi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan atau mendigitalisasi bisnis prosesnya itu meningkat. Baik. Nah, tahun 2021 meningkatnya bukan meningkat lagi, tapi berubah karena tingkat urgensinya jadi mendesak. Sehingga menyebabkan akhirnya berimpact pada kinerja kami juga, kurang lebih seperti itu. Oke, artinya ini sedikit banyak terbantu dengan pandemi karena banyak segala lini kehidupan sekarang beralih ke digital dan ini menjadi peluang begitu ya bagi run system sendiri. Kalau dari run system untuk kondisi saat pandemi sekarang, apa yang berubah atau itu tadi berlari lebih kencangnya untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi tapi tetap untuk melayani mungkin lini-lini bisnis yang bekerja sama dengan run system apa saja, Pak Sony? Iya, jadi kami karena efek dari pandemi kemudian kita juga berusaha untuk bisa menjaga ekspektasi para pelanggan kami sehingga kami harus berlari lebih cepat. Nah, yang menjadi berubah atau penyesuaian di sisi kami sendiri adalah bagaimana kami mentransform ke mitra-mitra bisnis kami atau bisnis partner kami. Karena kolaborasi adalah sebuah keharusan sehingga kami perlu kemudian meningkatkan engagement terhadap bisnis partner kami. Dan itu yang kemudian terasa sekali perubahannya di masa pandemi ini. Oke, sejauh ini mitra bisnis yang terus berlari begitu ya bersama run system, ada apa saja? Ada sektor-sektor tertentu tidak yang mungkin diklasifikasikan oleh perseroan? Iya, kami mengklasifikasikan bisnis partner itu menjadi beberapa sebenarnya klasifikasi, mulai dari network dan infrastructure partner, kemudian distribution partner, Telkom salah satunya menjadi salah satu bisnis partner utama kami lah, di mana di grupnya juga banyak sekali entitas. Begitu juga aplikasi-aplikasi partner, sehingga kemudian tidak sedikit layanan perbankan saat ini sudah terintegrasi ke beberapa produk dan layanan run system dan itu sangat mempermudah para pengguna kami untuk bisa mengeksplorasi potensi bisnis mereka sendiri tanpa harus kemudian berhubungan dengan banyak pihak lah. Aplikasi partner agak lumayan membantu banyak sekali aplikasi partner kami dan pihak-pihak tersebut yang kemudian berkontribusi ke positif lah terhadap kinerja run system sendiri dan juga hasil yang bisa didapatkan maksimal oleh para pengguna run system. Oke, apalagi marketplace makin berkembang, makin banyak juga bermunculan, ditambah lagi juga perbankan yang go digital ini pastinya menjadi mitra erat begitu ya dari run system saat ini. Ini dalam waktu dekat akan IPO, Pak Sony. Berapa saham yang akan dilepas dan target raihan dana dari IPO ini berapa yang ingin ditarget dan alokasinya akan seperti apa? Iya, tadi mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di prospektus. Jadi kami mentargetkan melepas 196.800.000 lembar saham, di mana kami mentargetkan adalah kurang lebih ya sekitar 50 miliar rupiah yang kami targetkan untuk bisa kami dapatkan di fase fundraising ini. Sehingga kemudian kami berharap momentum pertumbuhan yang kami sudah alami itu beberapa waktu ke belakang kita pengen jaga nih dengan kemudian
ikut mengajak serta masyarakat luas menjadi mitra strategis kami melalui Bursa Efek Indonesia. Oke, karena emiten-emiten digital teknologi ini nampaknya lagi naik daun juga ya. Ini peluang momentum yang tepat nampaknya Run System untuk melantai di bursa dalam waktu dekat. Anda melihatnya seberapa optimis begitu untuk melantai di bursa dengan harga yang Rp254 per lembar saham. Optimisme dari perseroan sendiri seperti apa, Pak Sony? Iya, optimisme saya, mitra-mitra bisnis yang menarik adalah para konsumen kami juga excited untuk kemudian melihat kinerja atau kemudian aktivitas corporate action kami di Bursa Efek. Dan kami sangat optimis target itu bisa dicapai berkat kemudian kontribusi dan support para runners kalau kita bilang ya. Runners ya. Mitra bisnis kami. Iya, mitra bisnis kami yang melihat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk kemudian bisa membantu digitalisasi proses di Indonesia untuk meningkatkan daya saing entitas bisnis di Indonesia. Supaya berlari lebih kencang begitu. Ini jangan-jangan ini teman-teman yang bergabung di Run System ini runner semua mungkin ya. Ya Pak Sony, ini berbicara soal raihan dana IPO nantinya. Tadi kita sedikit melihat prospektusnya ini ingin mengembangkan modal kerja. Mana segmen yang paling besar begitu untuk modal kerja seperti apa sih kalau bergerak di bidang IT? Apakah pengembangan infrastruktur atau mungkin SDM juga supaya daya saingnya dengan perusahaan sejenis begitu lebih besar lagi? Mana yang akan lebih ditarget oleh perseroan? Iya, baik. Lebih besar kita adalah terkait dengan ekspansi pasar. Ekspansi di sini adalah kemudian membiayai operasional untuk beberapa proyek-proyek baru yang memang alhamdulillah kita dapatkan kepercayaan. Tetapi yang tidak perlu, yang harus diingat juga adalah kami perlu kemudian menyiapkan melalui riset untuk pengembangan bisnis atau pengembangan produk. Karena teknologi digital sangat cepat sekali perubahannya, dari mana kami sudah mempersiapkan untuk itu. Jadi kami berharap dengan apa yang kami sudah lakukan saat ini bisa kami jaga dengan menjaga deliverable terhadap para pelanggan kami dan juga menyiapkan teknologi baru di mana beberapa waktu tahun ke depan atau saat ini bahkan didrive oleh mungkin faktor eksternal seperti pandemi. Iya. Yang dulu tidak kemudian diprediksi untuk orang go digital lebih cepat, tapi karena pandemi, entah besok misalnya climate change dan sebagainya, kita harus siap soal itu. Betul, sepakat pandemi sebagai game changer begitu ya, dan ini menjadi peluang besar juga bagi teman-teman atau perseroan yang bergerak di bidang IT seperti yang dilakukan oleh Pak Sony dan teman-teman. Ini kalau berbicara Run System, mitra bisnisnya sudah banyak, marketplace menggunakannya, apalagi sekarang perbankan juga memanfaatkannya. Tapi sebenarnya produk unggulan dari Global Success Solusi bagi masyarakat mungkin atau calon mitra bisnis begitu yang ingin mengetahui apa saja sebenarnya Pak Sony? Yang paling well known lah begitu mungkin di pasar. Ya, yang paling well known dan yang kemudian menjadi fokus utama kami adalah Run System ERP-nya sendiri. Karena yang menarik adalah produk tersebut tidak sedikit yang menganggap adalah sebuah produk dari prinsipalnya dari luar. Tetapi tegas sih kami bilang bahwa itu sebenarnya produk dalam negeri, dibuat di dalam negeri gitu kan oleh orang-orang juga di Indonesia gitu kan ya. Itu merupakan sebuah produk unggulan dan andalan kami, ERP. Di mana selain itu juga kami juga berusaha meningkatkan dan memberikan pilihan terhadap beberapa para calon pengguna kami produk-produk seperti Run Market. Itu merupakan sebuah produk closed loop ekosistem untuk supply chain, sehingga mau tidak mau kemudian terjadinya collaboration resources terhadap para pengguna Run System,
sehingga dia bisa meningkatkan lagi performance bisnisnya dia tanpa harus kemudian menunggu jadi lebih besar dulu untuk kemudian bisa kolaborasi dengan beberapa pihak. Selain itu juga kita juga berusaha untuk serve beberapa teman-teman UKM melalui produk micro POS yang ini kemudian kita combine juga dengan teman-teman perbankan. Jikalau kemudian membantu untuk realisasi beberapa layanan keuangan lah, seperti beberapa kredit usaha kecil dan juga membantu beberapa BUMN yang memiliki program Community Development Center atau PKBL yang itu juga diamanatkan sebenarnya oleh undang-undang supaya kemudian mereka bisa membantu usaha-usaha kecil tersebut tapi tidak sadar terdigitalkan dan bisa sustain karena akuntabilitasnya lebih baik, itu sih. Oke, apalagi kalau sudah menyasar atau menggandeng UMKM, ini seharusnya larinya bisa jauh lebih kencang. Kita masih ada satu segmen lagi, Pak Sony, kita akan berbincang seperti apa prospek dari RAN System, begitu dari Global Success Solusi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action. Pemirsa, PT Global Success Solusi Tbk akan melantai di bursa saham dengan melepas 196 juta lembar saham baru. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silakan. Ya baik Cakri dan pemirsa, Global Success Solusi atau RAN System menjadi salah satu emiten yang kehadirannya ditunggu oleh para pelaku pasar. Dan kita akan simak bersama sejumlah fakta-fakta IPO RAN System. Ya, PT Global Success Solusi Tbk atau RAN System menggunakan kode saham RUNS, saham dilepas sebesar 96,8 juta saham dengan alokasi stok terhadap karyawan ini sebesar 1,96 juta saham. Dibuka di harga Rp230 hingga Rp254 per saham dengan target raihan dana sebesar Rp49,98 miliar. Berikutnya kita lihat terkait dengan jadwal IPO. Penawaran awal ini dilakukan pada 20 hingga 26 Agustus 2021 dengan tanggal efektif 31 Agustus 2021 di masa penawaran umum yaitu 2 hingga 6 September 2021. Tanggal pencatatan itu pada hari ini 6 September 2021 dengan distribusi saham secara elektronik yaitu pada 7 September 2021 dan rencananya akan listing di Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 8 September 2021. Lalu berikutnya kita simak bersama ada siapa saja penjamin pelaksana emisi efek. Ada dua perusahaan sekuritas. Yang pertama yaitu PT BRI Dana Reksa Sekuritas dan PT Mirai Aset Sekuritas. Ya, demikian Cakri yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Anda. Baik, terima kasih Ando. Dan kita kembali bersama Pak Sony Rahmadi Purnomo, Direktur Utama Solusi Global Success Solusi Tbk. Pak Sony, ini sudah dilakukan penawaran awal dari 20 sampai 26 Agustus lalu begitu ya, dan sudah mulai penawaran umum nih semenjak 2 September. Sudah seberapa persen dari target untuk yang ditargetkan oleh perseroan terhadap kepemilikan saham yang akan dilempar ke pasar? Ya, terima kasih. Tadi mungkin terkait dengan momentum juga, alhamdulillah antusiasme dari mitra bisnis yang baik kemudian ingin ikut serta dalam corporate action ini dan juga antusiasme dari publik itu begitu besar sehingga kami sih berdasarkan catatan kami sih alhamdulillah sudah bisa terserap dan sebagainya yang menyebabkan kami sangat optimis. Target raihan dana tersebut bisa kami capai seperti itu sih. Oke, ditambah lagi juga ada distribusi saham secara elektronik ya. Ini sangat IT sekali begitu ya. Ini lebih luas lagi begitu untuk bisa mencapai investor. Baik. Untuk aksi korporasi setelah IPO nanti begitu, adakah mungkin rencana-rencana dari aksi korporasi yang akan segera dilakukan dalam jangka pendek? Iya, kami memang merencanakan pertumbuhan perusahaan pasti, di mana kami juga akan menjaga agar kemudian pertumbuhan tetap sustain, sehingga beberapa corporate action yang kami rencanakan kami fokuskan untuk menambah ekspansi atau menambah layanan terhadap para pelanggan kami.
tim sedang kemudian mempertimbangkan tetap di mana saja yang bisa menambah value added bagi para konsumen kami, para pengguna RAN sistem, dan juga masyarakat di segmen yang lebih luas lagi, Mbak Cakri. Jadi ya mungkin tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya ya. Pertama kita fokus pada IPO-nya dulu. Nih takutnya kehabisan nih, jangan-jangan nih. Oke, untuk kontrak-kontrak yang sudah ada saat ini yang mungkin tengah dijalankan oleh perseroan, apa yang kontrak-kontrak yang mungkin sedang ditarget oleh RAN System? Kita sih ekspektasinya ada kontrak global ya. Sejauh ini seperti apa, Pak Sony? Ya, alhamdulillahnya mulai dari tahun lalu pada saat kami putuskan untuk ekspansi, di mana salah satunya adalah IPO. Tetapi ekspansi ke market global kami lakukan itu mulai dari akhir tahun lalu. Alhamdulillah di tahun ini kemudian mendapatkan respon yang sangat menggembirakan. Beberapa kemudian kami dijadwalkan mengadakan pertemuan lah ya dengan beberapa calon konsumen di global atau di regional. Kami mulai dengan kemudian kami dipilih menjadi salah satu startup melalui EY Foundry cohort yang keempat. Itu Indonesia cuma kami yang kemudian alhamdulillah terpilih, dan itu dibantu sekali untuk penetrasi ke market global. Belum juga startup Wheel Vietnam menjadi salah satu dari 2 startup Indonesia yang dibantu untuk ekspansi ke market Vietnam. Nah, sehingga kemudian ya hopefully sih beberapa tahun ini sih kami sangat-sangat optimis. Baik, target kinerja untuk hingga akhir tahun seperti apa? Tambah nanti ada IPO, diharapkan modal yang didapatkan dari IPO juga bisa didapatkan sesuai target. Pastinya ini kinerjanya akan harus lebih kencang ya. RAN ini harus beralih lebih kencang. Apa yang akan dilakukan untuk kinerja akhir tahun? Ya, yang pertama kami fokus pada beberapa pipeline dan beberapa existing project yang sedang berjalan, di mana alhamdulillah beberapa konsumen existing itu menambah layanan atau extend layanan yang menyebabkan kami tidak terlalu susah untuk melakukan akuisisi market. Dengan existing pipeline yang sudah ada, kami harapkan masih bisa menjaga pertumbuhan yang kurang lebih mirip-mirip dengan kinerja tahun lalu. Oke, mirip-mirip dengan kinerja tahun lalu ya. Ini nggak bisa dibocorin begitu ya. Kalau untuk dari pengenalan masyarakat atau mungkin secara di lokal saja begitu, seperti apa sih market dari Global Sukses sendiri? Kalau kita lihat dari lokal saja begitu. Ya, perlu kami sampaikan bahwa ERP adalah memang sebuah bisnis yang sangat niche gitu ya, di mana kompetitornya atau playernya adalah dari global market, dari global player sebut saja SAP, Oracle, Microsoft, Dynamics, Infor dan sebagainya. Suka tidak suka kami harus terjun ke market yang diisi oleh pemain-pemain global tersebut, sehingga memang sehingga saat ini kompetisi sering kemudian terjadi di antara global player tersebut. Satu sisi happy karena kami kemudian dipandang kemudian bisa compete dengan beberapa global player yang sudah jauh-jauh lebih besar. Sehingga kemudian membuat kepercayaan diri kami meningkat dengan terbiasa berkompetisi dengan global player seperti Microsoft, Oracle, SAP, dan itu membuat kami optimis untuk di Indonesia khususnya. Baik, dari perseroan sangat optimis. Bagaimana mungkin dari sisi perseroan membuat optimis para pelaku pasar untuk mempersiapkan IPO nanti? Bisa mentarget RANS nih, seperti apa Pak Sony? Mungkin apa yang bisa disampaikan? Maaf, bisa diulangin tadi? Agak putus, maaf. Seberapa optimisnya? Tadi kan Anda katakan optimis begitu ya, untuk saat IPO ini bisa sesuai target. Kalau dari perseroan saja sebegitu optimisnya, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan saat IPO nanti, supaya para pelaku pasar ini saat nanti melantai RAN System ini bisa banyak yang mentarget RANS.
Ya, terima kasih. Seperti yang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa perusahaan teknologi perkembangannya begitu sangat cepat, baik itu di Amerika, di dataran Eropa juga seperti itu. Baik dari pertumbuhan secara kinerja perusahaan atau perseroan di sisi fundamental maupun juga bagaimana beradaptasi untuk menjawab tren yang akan terjadi beberapa tahun berikutnya. Dan notabene juga kalau kita compare beberapa perusahaan teknologi di Amerika, mostly sih kinerja sahamnya begitu baik, fantastis. Bagaimana mereka kemudian bisa mengeksplor dan memaksimalkan potensi digital yang mau tidak mau harus kembali saya ulang, karena pandemi membuat hal itu tingkat urgensinya menjadi lebih tinggi. Bagaimana kolaborasi yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh batas negara dan sebagainya. Dulu orang berkinerja jam 8 sampai sore misalnya. Sekarang bisa jam 1 malam selama di rumah. Yes, mungkin kerasa bagi teman-teman yang sudah terbiasa WFH. Kayaknya kerja lebih dari 8-9 jam gitu kan ya. Itu yang kemudian akan terjadi. Baik, jadi ingin lancar untuk IT dan digitalnya bisa sampai jumpa di lantai bursa ya, 8 September 2021 untuk menarget Rans. Ya. Baik, sukses terus Pak Sony dan sehat selalu. Terima kasih untuk kebersamaannya di Corporate Action pagi ini.